Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Oke. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau vice versa. Oke, ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Kali ini temanya tentang yang secepatnya akan segera terbuka ya untukmu. Oke? Kita lihat prediksi tentang yang secepatnya akan segera terbuka untukmu. Ya. Tada. Wah. Jadi, aku ngerasa ya akan segera terbuka atau akan segera terlihat ya. Akan segera terungkap bahwasanya di dalam dirimu itu banyak yang menjaga kamu ya. Aku ngerasa ada energi kayak orang-orang yang dari zaman dulu, leluhurmu, kakek nenek moyangmu ya, terutama nenek moyang yang dari dulu banget sampai ya yang baru pergi gitu ya, atau apa ya, pokoknya dari orang-orang zaman dulu, zaman ke zaman ya, hingga zaman yang kayak memang ada hubungan gitu, garis keturunan dengan kamu ya, yaitu banyak menjaga kamu. Mungkin leluhur garis keturunan pertama, leluhur garis keturunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Itu bekerja sama menjaga kamu ya. Makanya kamu itu walaupun menyendiri, kamu sebenarnya tidak sendiri ya, karena ada mereka-mereka ini gitu. Oke. Dan aku ngerasa para penjaga ya, leluhurmu ini juga bekerja dengan malaikat ya. Jadi malaikat dengan leluhur itu sebenarnya bisa membantu kamu. Dan mereka tahu isi hatimu ya. Kayak misalnya kamu pengen tahu sesuatu, ya akan dikasih tahu lewat intuisimu, lewat kata hatimu gitu. Jadi sebenarnya jika kamu ada suatu saat kayak bertanya-tanya tentang seseorang lah, tentang sesuatu lah, tentang dia, tentang mereka, sebenarnya pada akhirnya kamu akan mengetahuinya. Karena ya ini banyak yang menjaga kamu di dalam jiwamu itu untuk memberikan jawaban untuk kamu. Oke, nah, dan aku ngerasa sebenarnya dalam waktu dekat ini ya, kalau kamu mau seperti menutup siklus yang nggak sehat, siklus yang toksik, siklus yang negatif ya, itu lepaskan aja. Mungkin ya mulai belajar memaafkan, coba lagi gitu, memaafkan. Ya lama-lama kamu ikhlas gitu, lama-lama ya kita nggak ketergantungan ya dengan energi seseorang. Kita tidak bergantung lagi sama energi seseorang. Oke, nah memang ada perubahan besar-besaran akan terbuka untukmu ya. Jadi kalau kamu berubah lebih positif ya,
semoga ya seseorang juga berubah lebih baik. Oke. Dan sebenarnya ya, ada seseorang yang tahu atau dia menyadari sesuatu bahwa dia harus lakukan sesuatu untukmu. Cuma di sini kayak matanya tertutup gitu ya. Entah mata dia tertutup atau mata hatinya tertutup gitu. Atau keadaannya yang menutup dia gitu. Tapi pada dasarnya akan terbuka bahwa dia menyadari banyak hal tentang kamu. Terutama tentang cintanya, rasa sayangnya sama kamu. Gitu. Oke. Cara langsung lah ya. Langsung aja. Aku udah tarik energi tentang ini. Ini dikatakan, ada orang yang formalitas saja lanjutkan hidupnya. Sesungguhnya dia kehilangan arah tanpa kamu. Wah, ngerti nggak? Nah, jadi sebenarnya ada orang kayak formalitas gitu, kayak ya udah cuma sekedar lanjutkan hidup aja. Misalnya gini, aku di sini, aku bisa pasif, aku bisa cuek, aku bisa dingin, atau aku bisa sama yang lain, aku bisa mikirin yang lain gitu ya. Tapi itu formalitas aja. Itu kayak cuma sekedar aja supaya lanjutkan hidup. Karena hidup harus berlanjut, ya udah aku lanjutkan hidup gitu. Padahal sebenarnya kehilangan arah. Sebenarnya berantakan sih perasaan ini tanpa kamu gitu. Oke. Terus diam-diam seseorang menantang dirinya untuk tidak cari tahu kamu. Tapi tetap saja dia perhatikan kamu dari jauh. Ini kayak munafik banget ya. Ada orang seperti itu. Ada yang kayak diam-diam, menantang diriku lah. Aku pasti bisa gitu ya. Aku challenge nih. Aku nge-challenge atau aku menantang ya. Aku nantangin diri aku. Ya, aku bisa lah. Nggak usah kepo sama kamu. Aku menantang diriku, nggak usah nyari tahu kamu, nggak usah peduli sama kamu. Tapi tetap aja sih, tetap aja ujungnya kepo, ujungnya kayak ya perhatiin kamu dari jauh kayak gitu, ya kan itu munafik ya gitu. Terus ada yang mau sok polos supaya kamu kasihan sama dia, padahal dia mau manfaatkan kebaikanmu. Nah, ini warning ya. Peringatan gitu. Ini bisa aja nih teman kamu ya. Ada tentang teman juga, ada tentang keluarga juga mungkin ya. Pokoknya ada yang mau kayak sok polos gitu. Ada orang nanti ya sok polos atau ya tahulah orang-orang yang kayak ya dia nunjukin dia tuh polos ya. Ya supaya kamu kasihan sama dia. Padahal dia bisa aja bermuka dua. Dia bisa aja mau manfaatkan kebaikanmu. Kayak gitu ya. Terus saat kamu didorong untuk diam, tidak banyak bicara, tidak banyak lakukan apa-apa, sebenarnya semesta sedang mendorong seseorang untuk inisiatif lakukan sesuatu untuk kamu ya. Jadi ada kayak gitu. Kalau kamu ya kayak ngerasa didorong gitu atau ngerasain energi ya. Kalau kita ngerasain energi, nggak tahu kenapa ya, bawaannya pengen diem gitu. Bawaannya kayak males bicara. Males juga sih ngapa-ngapain. Nah, atau apa ya? Ya kalau ada energi dorongan, udahlah kamu istirahat. Nggak usah banyak ini ono gitu ya. Nggak usah banyak ini itulah ya kan. Ya udah, sebenarnya saat itu semesta juga mendorong seseorang. Tapi semesta mendorong seseorang ini ya supaya lakukan sesuatu sama kamu, ya. Kayak ya ada saatnya kamu itu diam aja, kamu istirahat lah, kamu udah capek, ya. Ya biarkan semesta yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu menuju kamu, gitu, ya. Oke, terus ada orang yang bisa memendam perasaannya bertahun-tahun ke kamu karena dia sadar
tidak bisa lakukan yang terbaik untuk kamu, ya. Ya, sesedih itu coba, ya. Sesedih itulah, ya. Jadi kayak ada orang itu bisa memendam perasaannya sama kamu. Ada orang kayak, ya dia suka loh sama kamu. Dari dulu dia mencintaimu. Tapi dia memendam perasaannya bisa bertahun-tahun. Ya karena dia sadar aja, dia tahu diri gitu. Ya aku nggak bisa lakukan yang terbaik ya. Aku itu nggak bisa berikan yang terbaik untuk kamu. Ya, tuh. Terus setelah kamu membuang rasa sakit hatimu, maka sejak saat itu kamu bisa menarik rezekimu. Ya, jadi begitu. So, ya gitu sih. Kamu buanglah rasa sakit hatimu itu, ya jika ada. Jika ada loh, guys. Misalnya kayak, ya nggak tahu kenapa ya, gue masih ngerasain sakit gitu, say. Ya, gue masih ngerasain ya kecewa, marah. Ya, gue ngerasa sakit hati lah sampai sekarang gitu. Sebenarnya rasa sakit hati itu buang aja, ya. Meskipun susah ya dicoba, buang itu rasa sakit, ya. Buang rasa sakit hatimu itu, karena itu racun. Jadi racun itu harus dibuang. Ya kalau racun itu udah nggak ada, ya kamu bisa narik rezekimu, ya. Kalau udah buang rasa sakit hati, udah buang racun itu, ya kita bisa menarik rezeki, ya. Oke, terus seseorang yang pernah kamu perjuangkan sekuat tenaga, tapi dia tidak tahu berterima kasih, sesungguhnya dia sangat merindukanmu saat ini. Cie, hahaha. Ih, ya kayak gitulah. Ini akan terbuka, akan terungkap, ya, aku rasanya. Jadi ada seseorang yang pernah kamu perjuangkan sekuat tenaga. Ada orang yang pernah kita perlakukan lah dengan baik, ya. Kita pernah baik sama dia. Tapi dia kayak nggak tahu terima kasih gitu. Ya sebenarnya orang ini kangen banget sama kamu sekarang. Orang ini sangat merindukanmu saat ini, ya. Dan sesungguhnya ayahmu lebih sering menangisi kamu daripada ibumu, ya. Ada juga ini tentang keluarga, terutama orang tua. Akan terungkap sih aku lihatnya. Jadi sebenarnya sesungguhnya ayahmu ya itu lebih sering menangisi kamu daripada ibumu. Jadi ada sosok ayah itu sebenarnya sayang banget sama kamu, ya. Ada seorang ayah yang sebenarnya sangat menyayangimu. Bahkan dia pernah menangis ya. Menangisi kamu gitu. Oke, sedih ya. Kita lanjut. Minum ya yang aus ya. Kemudian oke. Nah, akan terbuka, akan terungkap seseorang ini. Seseorang ini kayak dia tuh muter-muter aja pikirannya ke kamu doang, kamu lagi. Lagi-lagi kamu, lagi-lagi kamu. Kayak lagu ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya dia mau kemana lah coba. Mau dia kesini lah, kesana lah, ujungnya kayak ada rantai ya, membawa dia menuju kamu, mencari kamu lagi, kayak gitu. Itu akan terungkap sih. Ini beberapa mungkin takdir ya, kayak garis hidup gitu. Meskipun ya ada yang panjang kali lebar, panjang kali lebar nih ya. Maksudnya apa ya? Ya panjang lebar perjalanannya gitu. Perjalanan koneksi ini ada seperti itu. Tapi ya ujungnya dia kayak punya rantai karma mungkin ya sama kamu. Dia berhutang karma atau harus bayar karma sama kamu. Mungkin ada kesalahannya, jadi harus bayar karmanya ke kamu ya.
Oke. Nah, ini kan sedih loh. Ini akan terungkap nih aku rasanya. Atau udah mulai terasa, kamu rasakan di intuisi, di kata hati. Tapi nanti kamu lihat faktanya, kamu akan lihat kenyataannya. Nih seseorang terkurung terus ya di dalam rasa bersalahnya itu. Ada yang seperti itu. Kayak apa ya? Ya kalau bisa dibilang siklus ini ya, siklus-siklus sama orang toksik ya. Yang negatif ini sebenarnya kan bisa aja kita lepaskan, kita ikhlaskan ya. Tapi dia masih terbelenggu, dia masih terkurung sama rasa bersalahnya ke kamu. Ya, kayak gitu. Jadi mau seegois apapun atau sekeras apapun jalan pikirannya, ujungnya dia yang tersiksa gitu. Kasihan sebenarnya. Oke. Nah, wah, kalau ada orang kayak aneh gitu ya, aku rasa dia memikirkan banyak hal gitu ya. Kalau ada orang rada-rada aneh, itu karena dia memikirkan banyak hal, dia kayak banyak pertimbangan. Mungkin dia mikirin kamu, dia mikirin yang lain, dia memikirkan kamu, dia memikirkan yang lain. Mungkin ada memikirkan tentang keluarga, tentang kerja, tentang uang, atau siapa ya, atau apalah, ada kayak gitu. Oke, dan aku ngerasa akan terungkap, akan terbuka bahwasannya seseorang di sana ada yang hidupnya susah ya. Ada seseorang di sana hidupnya menderita. Mungkin kamu nggak nyangka ya. Karena kamu kenal orang ini. Misalnya kamu kenal seseorang, bisa teman juga, bisa saudara, ya ternyata di sana nggak bahagia. Ada kayak gitu. Oke. Wah. Terus aku ngerasa ada yang berusaha lari ya, ada yang berusaha bersembunyi, tapi dia nggak bisa. Dia tuh kayak energinya ketarik terus ke kamu, ya. Ya kamu juga kayak gitu sih, karena ini ada mirror ya, ada cerminan. Ini cerminan, ada sisi gelap, sisi terang. Mungkin dia kayak punya sisi gelap gitu, kamu punya sisi terang ya, atau apa ya, kayak kalian mirror gitu ya. Jadi ada seorang kayak mau bersembunyi, mau lari, tetap aja dia kayak terkoneksi sama kamu kayak gitu. Itu akan terungkap ya. Akan terbuka. Dan ada ini yang akan terbuka tentang peluang, tentang kesempatan ya. Mungkin ya buat yang ngerasa aduh aku udah mau menyerah, aku kayaknya putus asa gitu ya. Tapi sebenarnya hidup kamu masih ada harapan ya. Kamu itu punya masa depan, bahkan bisa lebih cerah dari yang kamu kira gitu. Jadi jangan batasi dirimu, karena sebenarnya kamu bisa melakukan apa aja selagi berusaha, berdoa, berbuat baik. Ya udah, kamu akan terima yang baik gitu ya. Jadi ini apa ya, akan terbuka sebenarnya jalan rezekimu, akan terbuka pintu rezekimu, akan terbuka pintu kesuksesanmu ya. Masih ada ini harapan. Jadi jangan putus asa ya. Gitu. Yuk, bisa yuk ya. Semangat lah. Semangat ya. Oke guys. Terus jika seseorang masuk lagi ke siklus toksik dan berhubungan dengan orang toksik lagi, itu karena masih banyak karma yang harus dijalaninya ya. Jadi kalau kamu tahu nih seseorang, wah kok dia masuk lagi ya ke siklus toksik, kok toksik lagi nih, kok negatif lagi. Terus dia berkaitan atau ada hubungan sama orang toksik pula gitu ya.
ya ya udah, berarti dia pasti berputar-putar di karmanya gitu ya. Terus hidup ini seperti panggung sandiwara. Seseorang bisa bersama orang lain, tapi hatinya ternyata hanya mencintaimu. Wah, itulah hidup ya. Hidup itu misteri ya, kayak banyak banget teka-teki. Jadi hidup ini kayak panggung sandiwara. Ya seseorang bisa aja sama yang lain, tapi hatinya ternyata mencintaimu. Ada kayak gitu ya. Saat tubuhmu terasa lelah dan sakit, sesungguhnya kamu butuh ketenangan dan rawat dirimu sebelum kamu memikirkan orang lain ya. Ada kayak gitu ya. Kalau tubuhmu ngerasa lelah, capek, sakit gitu ya, itu sebenarnya ya kamu butuh healing, butuh ketenangan ya, butuh kedamaian, atau ya rawat dirimu ya. Pikirkan dulu dirimu, baru kamu mikirin orang lain ya. Oke. Terus orang yang sering beradu gengsi dan beradu nasib dengan kamu, sesungguhnya dia adalah racun di hidupmu ya. Maksudnya maksudnya apa ya? Ya kayak gini, kalau ada orang ya sering beradu gengsi ya, atau ada yang beradu nasib gitu sama kamu, sebenarnya dia tuh toxic ya, dia tuh racun buat kamu. Bisa siapa aja, keluarga, saudara, teman, entah siapa ya, bisa kayak gitu. Kalau ada orang kayak dia tuh beradu gengsi terus ya, pokoknya aku harus lebih bergengsi daripada kamu ya. Kalau soal gengsi, aku harus lebih bergengsi. Nah, beradu nasib juga kayak gitu ya. Beradu nasib itu kayak, ah, kamu itu masih segitu perjalanan hidupmu, kamu tuh belum kayak aku, kayak gini, kayak gitu. Nah, beradu nasib tuh. Nah, orang kayak gitu, itu tuh racun ya. Itu toxic, itu negatif untuk kamu ya. Jadi ya batasi diri gitu. Oke. Seseorang bisa saja menganggap kamu tidak jelas di koneksi ini, tapi sesungguhnya dia yang tidak jelas karena dia belum melakukan tindakan nyata untukmu ya. Seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi seseorang ya itu bisa aja kayak, ya dia ngerasa kamu yang nggak jelas gitu, kamu nggak jelas di koneksi ini, tapi akhirnya sadar sih dia nggak jelas sebenarnya. Maksudnya dia yang tidak jelas ya. Karena dia belum melakukan tindakan nyata untuk kamu ya. Kalau kamu kan udah lakukan ini, udah lakukan itu, kamu udah lakukan yang baik ya. Kalau dia apa yang dia perbuat ya. Jadi kayak ujungnya introspeksi diri ya. Terus seseorang bisa pasif karena tidak berdaya, tapi jika sudah pas waktunya, dia akan luapkan semuanya. Gitu. Jadi ada orang tuh kayak pasif ya, seperti patung, seperti batu. Itu karena mungkin nggak berdaya aja gitu. Tapi kalau udah pas waktunya, udah pas momennya, dia akan luapkan semuanya. Dia akan ungkapkan semuanya gitu. Ya, itu sih. Oke. Ini huruf berkaitan. Oke, H, S, R, P, W, J, N, E, O, D, X. Ada yang sudah lama kenal. Ada F, T, B, A, L, I, G. Oke, angka berkaitan. 28, 23, 15, 8, ada 2, 11,
5. Ada 12, 20, 29, 30. Angka 1, 10. Ada 27. Ada 7, 26, 22. Ada 4. Ini 24 dan 9 ya. Oke. Ini ada bulan Juli. Bulan Februari. Januari. Ada Mei. Desember, Juni, Maret, dan April. Oke. Ada Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra ya. Oke. Ada Bandung, Bali, Jakarta, Semarang, Madura, Surabaya, Palangkaraya, Tasikmalaya, Yogyakarta, Medan, Madiun, Amerika, Papua, Kudus, Jambi, Lamongan, Kendari, Cianjur, Tegal, Kebumen, Balikpapan, Makassar, Jepang, Cilacap, Lampung, Bogor, Jepara, Samarinda, Nusa Tenggara, dan Tulung Agung. Ya, sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.